Di dalam Alkitab kita itu disebut dengan Leviathan, yaitu ular yang meluncur, yaitu Rahab. Itu bicara naga besar yang ada di dalam laut. Itu juga sekaligus bahasa metafor mengenai satu kekuatan lautan yang tidak bisa dijinakkan. Dan mereka menyembah dewa yang berkuasa atas lautan itu. Di dalam orang Yunani mereka menyebutnya sebagai dewa Poseidon yang bawa Trisula itu. Ngerti gak sih? Halo? Iya, iya, ngerti, Bu. Kalau Di segitiga dalam itu, orang timur dekat purba, mereka menyebutnya sebagai dewa Yam. Yam itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah laut. Jadi mereka menyembah dewa yang berkuasa di daerah tertentu yang kita sebut dengan kosmik geografi, yang disebut dengan dewa Yam atau dewa lautan. Sampai sini ngerti? Ibu Sophie, itu maksudnya orang apa? Dekat timur apa itu tadi? Orang Israel itu disebut juga orang timur dekat purba, Pak. Timur dekat jauh, near east kan. Orang Yesus itu kan orang timur. Yesus itu kan bukan orang Italia, Pak. Jangan salah ya. Tuhan kita itu bukan orang Amerika ya, orang bule ya. Apalagi orang Italia, bukan ya. Ada yang mikirnya Yesus itu orang Italia loh. Dari Roma sana, dari Vatikan, bukan ya. Yesus bukan orang kulit putih. Yesus itu orang Timur Tengah, betul? Iya, iya. Secara manusia. Jadi Anda jangan mikir Yesus itu orang Amerika ya. Rambutnya pirang, matanya biru itu loh, bukan ya? Yesus itu orang Middle East. Middle East tahu nggak? Orang Timur Tengah, dia orang-orang Israel. Dan nabi-nabi kita itu hidup pada apa? Pada zaman yang kita sebut sebagai Ancient Near East, yaitu timur dekat purba, pada zaman purba. Mudeng? Alkitab itu ditulis di dalam bahasa kerajaan dan yang kita sebut sebagai high level, high context society. High context society itu Musa dan para nabi itu hidup di dalam masyarakat yang beda dengan zaman kita sekarang. Zaman internet itu beda. Mereka hidup itu di zaman yang kita sebut dengan high context society. Artinya mereka hidup pada zaman di mana masyarakat itu berbagi cerita, mitos yang sama dan berbagi bahasa serta kebudayaan yang sama. Saya ambil ada contoh, Pak. Saya ambil ada contoh. Ini kalau kita bicara Ancient Near East agak panjang. Saya ambil ada contoh. Ketika Sarah itu tidak mandul dan tidak bisa melahirkan anak bagi Abraham, maka Sarah itu memberikan budaknya Hagar untuk disetubui oleh Abraham supaya dia mendapatkan anak dari Hagar ini, betul? Halo? Iya, iya. Itu berkaitan dengan Betul, budaya betul, Bu. timur dekat purba pada waktu itu yang kita sebut kode Hammurabi atau Lipit Ishtar ya kalau Anda mempelajari arkeologi. Bahwa pada zaman itu ada satu hukum yang berlaku jika seorang wanita tidak bisa memberikan anak bagi suaminya dan mandul, maka wanita itu bisa memberikan budaknya, pinjem rahim istilahnya, karena sekarang ini nggak ada bayi tabung atau pinjem rahim, nggak kayak zaman kita pada waktu itu. Mereka dan anak ini harus lahir di pangkuan istri sahnya dan anak ini menjadi anak istri sahnya dan yang memberi nama istri sahnya. Anda ingat nggak kisah tentang Yakub yang mempunyai dua istri, Rahel dan Lea? Ketika Rahel nggak bisa punya anak, dia kasih budaknya Bilha, betul? Iya, iya. Ketika Lea lagi udah punya 4 anak nih, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, dia bilang, gue nggak bisa punya anak lagi, gue kasih aja budak gue nih si Silpa. Dan 4 suku bangsa Israel itu lahir dari 2 budaknya, Bilha dan Silpa, ya apa enggak? Iya. Tetapi Benar. menurut orang Yahudi, ibu bangsa Israel itu Bilha dan Silpa tidak pernah diakui sebagai ibu bangsa mereka. Yang diakui sebagai ibu bangsa mereka adalah Sarah, Ribkah, Rahel dan Lea. Ya benda. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan budaya pada waktu itu, Pak. Nah ini Anda mesti ngerti. Ada banyak. Ya, ketika Anda mempelajari ini, Anda membaca kitab Taurat kita menjadi lebih jelas. Kenapa? Karena Anda membaca Alkitab kita dalam konteks budaya pada waktu itu. Ngerti tidak? Contoh, kalau saya menulis sesuatu pada zaman Pangeran Diponegoro, ibarat saya pakai mesin waktu, lalu saya bicara sama Pangeran Diponegoro, saya lagi text message, saya lagi WA-an, lagi WhatsApp-an ini sama teman saya yang di Jakarta. Kira-kira Pangeran Diponegoro bingung nggak? Ya Pasti gitu. bingung. Karena maksud tuh apa gitu? Apa? Telepon? Apa itu? Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang saya bicarakan itu dalam konteks budaya saya, betul? Anda harus mengerti dalam konteks budaya pada waktu itu. Karena Musa dan para nabi itu tidak hidup pada zaman modern seperti Anda dan saya, Pak. Musa dan para nabi itu hidup pada zaman yang kita sebut dengan
ancient Near East. Maka Musa dan para nabi itu, saya kasih tahu Anda, kata El atau Elohim di dalam Alkitab kita yang diterjemahkan Alkitab LI sebagai kata Allah, itu juga merupakan sesembahan dewa Kanaan. Anda ngerti gak nih orang Kristen? Halo, Son? Ya, ya Bu, silakan lanjut Bu. El, sesembahan orang Kanaan. Berarti sesembahan orang Kanaan dulu masih dewa ya Bu ya? Semuanya pada saat itu. Namanya El. Namanya El. Sesembahan mereka namanya El atau Elohim. Elohimnya ada Iya, banyak iya. loh. Ya, makanya mereka menyembah Allah yang di langit, mereka menyebutnya Elyon, dan Allah yang di bumi menyebutnya El. Mereka menyebut Dewa El. Dewa El itu Allah yang berkuasa di bumi. Tetapi Alkitab tadi berkata, mungkin Anda nggak ikuti saya dari awal ya. Kalau nggak ikut dari awal susah ya Pak ya. Tetapi Alkitab berkata di Kejadian 14 tadi, ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, maka Abraham berkata, Allah yang dia sembah adalah El Elyon. Bukan pencipta langit dan bumi, tapi the possessor of heaven and earth. Artinya penguasa surga dan penguasa bumi. Allah yang di langit dan sekaligus Allah yang di bumi, itu loh maksudnya. Ya, sekarang kita lihat kisah Naaman. Tadi sampai kisah Naaman ya. Son, 2 Raja-Raja 5, betul? 2 Raja-Raja 5. Loh, ini bukan Son ya. Tadi mana sih Son? Bukan. Bukan, Son lagi sembayang Bu, lagi sembayang. Oh, Jam lagi segini. sholat. Lagi sholat dia Bu. Oh, kalau nggak ngikuti pengajaran dari awal ya bingung ya Gat ya. Bener nggak Gat? Tapi kayaknya udah balik deh, San. Tadi Ya, udah typing repot. dia. Itu repot sama. San, 2 Raja-Raja 5. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 5. Ayat 15 sampai dengan 19. Oke. Ini kisah mengenai Naaman yang sakit lepra, sakit kusta. Kemudian dia minta disembuhkan sama Elisa. Dan dia sembuh kan? 7 kali dibaptis, 7 kali berendam di Sungai Yordan, ya. Lalu dia kembali tadi, dikatakan ini tadi udah dibacakan oleh Son ya. Kemudian tampillah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada Elisha dan berkata begini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena bangsa-bangsa Aram pada waktu itu mereka percaya pada kosmik geografi, yaitu ilah tertentu berkuasanya di daerah teritorial tertentu. Ya, dan Israel, Yerusalem itu adalah tanah bagian kepunyaan Yotevave Allah kita. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi Elisha menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Lah, ini hamba Tuhan betul nih, ya. Katanya, aku akan kasih pemberian. Kenapa? Aku berterima kasih karena kamu udah menyembuhkan aku dari sakit kusta itu kan gitu. Tapi dikatakan begini, demi Tuhan yang hidup, yang aku menjadi pelayan, aku tidak terima apa, aku nggak mau terima apa-apa dari kamu. Aku nggak mau terima pemberian itu. Yang menerima malah Gehasi. Ya, Gehasi nanti akhirnya ngejar Naaman, lalu Gehasi kena sakit kustanya Naaman. Ya, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Minta tanahnya Israel. Ini artinya apa teman-teman? Kita lihat ya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Elohim lain kecuali kepada Yotevave, Allahnya Israel. Dan kiranya Tuhan dan kiranya Yotevave mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon, ini maksudnya dia itu pengapit raja, dia itu tangan kanan raja Aram. Apabila rajaku itu masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu dalam hal ini. Kiranya Yahweh mengampuni hambamu dalam hal ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Lalu dia mengambil dua bagal, itu artinya dua sepasang keledai gitu, keledai jantan. Bagal itu campuran antara keledai sama kuda. Dua buah bagal gitu. Dia bawa tanahnya Israel. Artinya apa? Dia menebarkan tanah Israel ini karena dia percaya bahwa ketika dia sujud di atas tanah Israel, maka itu dia sujud kepada Yud-Heh-Vaveh Allahnya Israel. Karena dalam benaknya orang timur dekat purba,
bahwa Elohimnya Israel itu berkuasanya di tanahnya Israel. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu mempunyai Allahnya masing-masing. Itu tadi yang kita sebut roh-roh teritorial. Yang di dalam orang Mesir itu bahkan percaya Mesir itu dibagi dua dewa. Upper Egypt and Lower Egypt. Dewa Kajet dan dewa siapa tuh? Siapa sih dewanya orang Mesir ini? Coba ya aku searching ya. Diwara apa ya? Bukan, Dewa Ratu dewa matahari. Dewa matahari. Ini loh namanya. Dewa Siris, Dewa Osiris, Dewa Aman, Dewa Anam apa sih? Bukan. Mereka itu bukan. membagi apa? Yaitu dewa-dewanya Mesir. Tapi maksud aku yang di apa namanya di kepalanya Mesir itu kan ada lambang kobra kan itu. Nah, namanya Uraeus. Di kepalanya Firaun Mesir itu dia punya lambang ular kobra, itu namanya Uraeus. Itu adalah lambang dewa Wajet. Nah ini loh, dewa Wajet dan dewa Kadet kalau nggak salah. Ya, Kadet itu simbolnya adalah burung pemakan bangkai. Itu artinya dia menyatukan dua dewa di Upper Egypt dan di Lower Egypt. Jadi mereka percaya bahwa dewa-dewa tertentu itu dia berkuasanya cuma di daerah teritorial tertentu. Makanya ketika 10 tulah Mesir itu di Keluaran 8 sampai 12 ketika Tuhan memberikan 10 tulah ada tulah sungai Nil berubah menjadi darah, ya kan? Nyamuk itu segala. Itu dia kan menghukum para Allah Mesir, betul nggak? Iya. Ya, nah itu adalah karena mereka percaya bahwa bahkan ada kegelapan yang dewara tadi yaitu matahari yang berkuasanya atas matahari. Tapi Tuhan berkuasa, ternyata Allahnya Israel ini bukan cuma penguasa atas matahari, dia juga berkuasa atas sungai Nil. Dia juga berkuasa atas apa? Binatang ternak. Ya, karena mereka itu menyembah, bangsa Israel juga waktu itu jatuh pada penyembahan yang namanya anak lembu sapi. Iya. Tahu nggak anak lembu sapi? Itu simbol Dewi Thor. Ya, itu Dewi anak lembu sapi itu dilambangkan dengan penguasa binatang ternak pada waktu itu. Jadi mereka itu kalau menyembah itu banyak dewa gitu, politeisme, ngerti nggak teman-teman? Tapi dengan 10 tulah itu Tuhan membuktikan bahwa Elohim, semua yang kamu lihat itu, dia tuh penguasa matahari, penguasa binatang ternak, dia juga berkuasa atas sungai Nil. Elohim kita itu ehad, satu. Penguasanya cuma satu, Allah kita, Allahnya Israel. Ya, jadi mungkin Anda telat masuk tadi ya, Anda telat mengikuti apa yang saya bagikan, ya. Nah, sekarang kita bicara dari mana bangsa-bangsa timur dekat purba, termasuk orang Israel, itu bisa punya mindset bahwa ilah-ilah tertentu itu berkuasanya di daerah atau teritorial tertentu yang kita sebut dengan politeisme. Jadi saya kasih tahu Anda, peperangan rohani Musa pada zaman Musa dan para nabi menulis kitabnya, itu bukan dengan orang Wane, Saksi Yehova, gereja Mormon, apalagi Islam, gak ada pada waktu itu. Ngerti ya? Perang teologis Musa ketika dia menulis kitab Taurat kita, dan perang teologis para nabi ketika dia menulis kitabnya itu bukan, mereka tuh tidak menunjukkan ini. Kalau kita perjanjian baru itu sudah ada bidat-bidat teman-teman. Contohnya Injil Yohanes itu ditulis karena ada bidat pada waktu itu yang menyangkal kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Itu Anda mesti tahu latar belakangnya. Jadi ketika para rasul dan para nabi menulis sesuatu itu karena ada problem, ada perang teologis yang mereka luruskan pada waktu itu. Mereka berapologet pada waktu itu. Mudeng ya? Nah, apologetikanya Musa ya adalah bahwa perang teologis dia yang dilawan sama Musa pada zaman Musa itu belum ada zaman gereja. Ya, enggak ada itu namanya ortodoks, katolik, karismatik, GPDI, Betani, enggak ada begitu-begitu. Perang teologi Calvinis apalagi itu. Apa tuh? Macam-macam lah. Untuk Anda memahami kitab Taurat Musa, saya katakan Anda harus memahami apa yang terjadi pada zaman Musa pada waktu itu. Perang teologis Musa adalah dengan bangsa-bangsa sekitar Israel yang menganut teologi politeisme. Mudah nggak ini? Ngerti nggak ini? Inilah yang kita sebut dengan kosmik geografi, di mana mereka itu percaya bahwa di Israel lah daerah otoritasnya Yahweh. Sehingga Naaman tadi itu meminta tanah dari Israel. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu bukan otoritas langsung daripada Yotevave Allah kita.
tetapi diberikan kepada roh-roh teritorial, yaitu ilah-ilah yang lebih rendah, yang kita menyebutnya sebagai a lesser divine being atau roh-roh penjaga teritorial, roh penjaga bangsa-bangsa. Di mana dan kapan ini terjadi? Coba kita buka di Kejadian 11, The Tower of Babel. Kejadian 11. Mau selesai, ini tinggal beberapa slide lagi. Habis itu saya sudah selesai untuk menjelaskan ulangan 6 ayat 4 tadi ya. Kita lihat Kejadian 11. Mereka itu membuat Menara Babel. Menara Babel itu bentuknya sigurat agung namanya. Itu di daerah Sinear, di daerah Irak yang sekarang ini. Dan itu bukan satu, ada banyak sigurat. Tapi yang dibikin oleh manusia di Kejadian 11 itu semacam bentuk tangga. Bangunannya tinggi, cukup tinggi. Dan mereka di situ melakukan penyembahan di sigurat agung ini yang kita sebut dengan menara ini. Di Alkitab kita. Itu ketika itu dipecah sama Tuhan bahasanya menurut jumlah bilangan anak-anak Allah. Di mana ini? Anda bisa baca ini di Ulangan 32 ayat 8 sampai dengan 9. Ketika Sang Maha Tinggi, El Elyon dikatakan di sini, mereka membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Coba kita lihat di sini, Ulangan 32 ayat 8 sampai 9. Musa berkata begini nih, ketika El Elyon, Allah kita, yaitu the possessor of heaven and earth, diterjemahkan sebagai yang maha tinggi, tapi artinya El Elyon ini adalah Elohim, Allah yang berkuasa di langit dan Allah yang berkuasa di bumi. Itu arti kata El Elyon, teman-teman. The possessor of heaven and earth. Pemilik langit dan bumi. Itu arti kata El Elyon. Yang diterjemahkan Alkitab El Ayana sebagai yang maha tinggi. Ngerti ya? Membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Dia pecah itu bangsa-bangsa. Dan dia pisah-pisahkan anak-anak manusia. Dipecah bahasanya menurut bangsanya masing-masing. Maka El Elyon Allah kita itu menetapkan batas. Dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah bilangan, itu bukan anak-anak Israel. Ya, Alkitab Masoretik Anda itu anak-anak Israel. Alkitab LAI kita menganut anak-anak Israel, betul? Betul nggak? Di situ tertulis jumlah anak-anak Israel, betul? Ya, menurut bilangan Bani Israel. Harusnya bukan Bani Israel, tapi menurut jumlah bilangan Bene Ha Elohim atau anak-anak Allah. Jadi kita pakai Septuaginta dan The Dead Sea Scroll ya. Yang benar Ulangan 32 ayat 8 ini bukan Bene Israel, tapi Bene Ha Elohim atau jumlah bilangan anak-anak Allah. Ya, itu ada di dalam kitab Septuaginta kita dan kitab The Dead Sea Scroll ya. Tetapi bagian Tuhan, bagian Yahweh ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Saya kasih tahu Anda, ketika Allah memecah, ini Kejadian Ulangan 32 ayat 8 sampai 9, ini bicara mengenai kisah Menara Babel di Kejadian 11. Ketika Allah itu memisah-misahkan manusia pada waktu itu, dipecah menurut jumlah bilangan anak-anak Nuh 70 bangsa, dan bahasanya masing-masing dipecah, maka Tuhan itu juga menyerahkan mereka kepada a lesser divine being, diserahkan kepada anak-anak Allah, roh-roh teritorial, penjaga, yang disebut di dalam kitab Daniel sebagai penjaga kudus. Ishirim itu ada penjaga kudus, itu roh-roh teritorial yang akhirnya disembah oleh bangsa-bangsa lain, didewakan oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga sejak Menara Babel, sejak Kejadian 11, maka bangsa-bangsa lain itu tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Hanya keturunan Yakublah yang bisa kenal Allah kita yang sejati. Maka dikatakan, tetapi Yakub ialah his allotment. His allotment itu adalah undian yang jatuh ke tangan Yahweh. Undian yang jatuh. Jadi Tuhan itu seperti mengundi bangsa-bangsa ini nih. Buat kamu nih. Ya gue kasih nih. Itali. Gue kasih nih. Orang India. Gue kasih nih. Sehingga mereka tuh bisa menyembah dewanya masing-masing tuh. Bisa punya ilahnya masing-masing. Ya. Tapi Yakub ini seperti undian. Seperti dadu itu diundi. Yakub ini jatuh. Menjadi milik pusaka. Menjadi milik bagian Tuhan. Makanya semua nabi-nabi itu harus dari keturunan Israel. Sampai sini ngerti? Mazmur 147 ayat 19 sampai dengan 20 berkata begini. Hukumku kuberikan kepada keturunan Yakub.
ketetapan-ketetapanku hanya kuberikan kepada keturunan Yakub. Dan ini tidak kulakukan kepada bangsa-bangsa lain. Ngerti nggak sampai sini? Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sampai sini ngerti? Iya, Maka iya. di dalam tulisan filsuf Yunani, termasuk Plato, ya, dan ini kok ada laba-laba. Di dalam tulisan, bentar ya. Bentar nih, ada laba-laba nih. Mati kau. Di dalam tulisan filsuf Yunani, mereka itu bisa berpikir begini. Kenapa ya kita kok bangsa-bangsa ini kok bisa punya Allahnya beda-beda. Dewanya tuh masing-masing beda tuh. Orang Yunani menyembah dewa yang berbeda. Ngerti nggak maksudku? Kok bisa kita ini kok punya dewa-dewa berbeda-beda gitu loh. Lalu mereka di dalam kitabnya, tulisan mereka itu mereka menjawab begini. Karena kita ini diceraikan oleh Allah yang sejati. Mereka ngerti tuh bahwa mereka itu diceraikan oleh Allah yang sejati. Sehingga kita tuh tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya mereka bisa mengenal Allah yang sejati ini. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan telah memilih kamu menjadi pilih pusaka. Tuhan mengambil kamu dari seluruh bangsa di dunia ini, betul? Dia pilih pengantinnya ini yang menjadi mempelai wanitanya. Dan dia pilih kamu, kata Musa, dari segala bangsa di muka bumi ini. Kamu itu kesayangan Yahweh, betul? Kamu diambilnya dari segala bangsa di muka bumi ini menjadi bangsa yang dipilih, umat yang kudus, imamat yang rajani, menjadi bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Dan di dalam Ulangan 4 dikatakan begini, kamu tanyakan sejak zaman manusia diciptakan di bumi ini, pernahkah ada suatu Allah bangsa-bangsa lain yang memperdengarkan suaranya dari surga dan mengambil baginya suatu bangsa menjadi milik kepunyaannya sendiri dengan tanda-tanda dan kuasa, dengan mujizat-mujizat, yaitu 10 tulah itu. Ada nggak? Pernah kamu dengar nggak? Suatu Allah mengambil baginya sendiri suatu bangsa dan kamu mendengar suaranya dari dalam api dan kamu tidak mati, kata Musa di dalam Ulangan 4. Ya, nggak ada, betul? Makanya Musa berkata, kamu ini bangsa pilihan. Dan di dalam perjanjian baru, kitalah, kata Rasul Petrus. Ternyata keselamatan itu yang dipercayakan Allah kepada orang Yahudi melalui keturunan Yakub. Di dalam perjanjian baru, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita juga telah dicangkokkan di dalam Roma 11. Karena ketidakpercayaan orang Yahudi, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Di dalam Roma 11 kata Rasul Paulus, mereka dipatahkan dari pokok zaitun sejati. Dan kita dari bangsa Goyim ini dicangkokkan. Kita mengambil bagian dalam getah yang sama. Kita dicangkokkan dalam pokok zaitun sejati. Betul? Maka kita ini mengambil bagian dalam keselamatan. Dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kita menerima keselamatan yang sama. Kita menerima iman yang sama. Maka Rasul Paulus berkata, kalau Allah saja tidak menyayangkan cabang asli, yaitu orang Yahudi, apalagi kamu yang cangkokan. Maka jangan kamu yang tegak tercacak, kamu menjadi sombong. Karena kamu itu di luar naturmu, kamu ini sebenarnya bukan orang Yahudi. Kamu tidak bisa ikuti sunat, rambutnya dikeriting, betul? Nggak bisa ngikutin, nggak makan babi. Kamu ini sebenarnya bangsa Goyim, bangsa yang terhilang. Kamu ini orang yang jauh, kata Rasul Paulus. Kamu ini yang jauh, orang Yahudi itu orang yang dekat. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Efesus 2, kamu yang jauh ini, kamu menjadi satu manusia baru, menjadi satu bangunan yang baru, dipersatukan di dalam imannya orang Yahudi yang menerima Mesias. Sehingga keselamatan itu juga datang kepada kamu. Kepada kita maksudnya, bangsa lain, di luar Israel. Ngerti? Iya, iya. Kolose 2, ayat 14 sampai dengan 19. Ya, di dalam Yesus itu ada satu manusia, Yesus Kristus. Kamu yang jauh, yang gak bersunat. Kita ini dikatakan orang-orang yang tidak bersunat oleh Rasul Paulus. Dijadikan satu dengan orang yang bersunat. Menjadi satu bangunan yang dibangun di atas 2 pondasi, yaitu para nabi dan para rasul. Jadi kita orang Kristen, bangsa-bangsa Goyim, bangsa lain, itu dijadikan satu dengan imannya orang Yahudi. Sampai sini ngerti? Kita dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati, yaitu mengambil getah yang sama, mengambil makanan rohani yang sama, yaitu di atas dasar para nabi dan para rasul, Alkitab yang sudah dikanon oleh orang Yahudi ini. Ngerti ya? Nah, sekarang kita kembali tadi ke
Ini sebenarnya saya cuma menjelaskan Ulangan 6 ayat 4 ya. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Tapi penjelasannya panjang melebar meluas kali tinggi. Ya, jadi dalam tulisan Plato dan tulisan Hesiod, mereka itu ngerti. Mereka itu diceraikan dari Allah yang sejati. Sehingga mereka nggak bisa kenal Allah. Sehingga bangsa itu masing-masing punya roro teritorialnya masing-masing. Ngerti nggak? Sesembahnya tuh beda-beda gitu loh. Ya. Karena di Kejadian 11 tadi. Nah, di Kejadian 11 tadi, saya mau kasih tahu Anda, Kejadian Menara Babel tadi, itu bukti arkeologinya kita temukan, namanya di dalam loh batu ya, inskripsi batu, namanya Epik Enmerkar dan penguasa Arata. Arata itu adalah daerah Ararat, tempat di mana Nuh itu kapalnya terdampar, yaitu di pegunungan Ararat. Ngerti? Di dalam kisah Epik Enmerkar dan penguasa Ararat itu, dikatakan tadinya manusia di seluruh dunia ini itu berbicara dalam satu bahasa dan menyembah satu Tuhan yang sama. Lalu Dewa Enlil turun dan mengacaukan semua bahasa-bahasa di dunia ini sehingga manusia itu terpecah-pecah bahasanya. Ini sama seperti dalam kisah di Kejadian 11 di dalam kitab Taurat kita. Sampai sini ngerti? Iya. Itulah iya. tadi yang saya jelaskan bahwa Musa dan para nabi itu hidup di dalam yang kita sebut sebagai high context society. Artinya masyarakatnya itu berbagi mitos, berbagi bahasa, berbagi budaya, berbagi cerita yang common, yang sama. Kitab Kejadian kita yang 50 pasal itu, kisah mulai dari penciptaan sampai kematian Yusuf, itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Kejadian 1 sampai Kejadian 11, kisah dari penciptaan sampai Menara Babel, itulah kisah ribuan tahun yang dikompres, diceritakan secara singkat sama Musa, dikompres sama Musa ceritanya. Kisahnya itu dipersingkat sama Musa. Itu kisah Kejadian 1 sampai Kejadian 11, itu adalah kisah yang sama yang kita dapati dalam semua budaya-budaya mulai dari bangsa Indian sampai aborigin, sampai suku-suku di daerah Ethiopia. Kisah mengenai banjir yang melanda, banjir Nuh di kisah Kejadian 6 sampai Kejadian 9, itu juga terdapat dalam 500 hikayat di seluruh bangsa. Semua bangsa-bangsa di dunia ini kalau Anda telusuri, mereka ngerti bahwa suatu saat bumi itu pernah ditenggelamkan oleh air oleh dewanya. Sampai sini ngerti? Kisah mengenai penciptaan itu diceritakan dari dalam kekeosan, dari dalam samudra raya. Di Alkitab kita dikatakan tohu wabohu. Tohu wabohu itu artinya kacau balau dan gelap gulita melingkupi samudra raya di dalam kitab Kejadian 1, betul? Tehom yang diterjemahkan Alkitab LAI kita sebagai samudra raya itu artinya jurang yang dalam atau the deep sea, lautan yang dalam, jurang yang dalam. Ya, itu melambangkan satu kekeosan, kacau balau. Makanya mereka menyembah namanya Dewa Yam atau Dewa Poseidon, ya, yaitu dewa laut, lambang kekacauan. Ya. Itu yang di Alkitab kita di Mazmur 74 dikatakan Lewiatan atau Rahab, yaitu ular naga yang bergerak di dalam lautan. Itu lambang kekacauan. Itu kekacauan itu muncul dari dalam lautan. Suatu kekuatan alam yang tidak bisa dijinakkan. Yang dikatakan di dalam Mazmur 74, Allah kita mengguntur dari surga. Ya, itu perlambang bahwa Allah kita itu juga berkuasa atas thunder, badai dan petir, dan dia memukul Rahab, dia memukul naga besar itu yang ada di dalam lautan. Itu bahasa alegori ya. Itu bukan Allah kita berperang sama naga. Sampai sini ngerti? Di dalam bangsa timur dekat purba, naga besar yang berkuasa atas lautan ini disebut juga dengan Dewi Tiamat. Ya, bentuknya adalah naga, ular yang meluncur di dalam laut. Itu melambangkan suatu kekuatan yang tidak bisa dijinakkan. Begitu juga di dalam kitab Ayub 40:41, simbol yang dikatakan di dalam Alkitab LAI sebagai buaya yang kulitnya bersisik seperti tempuling dan mulutnya mengeluarkan api. Itu adalah simbol daripada natural forces atau kekuatan alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan. Itu simbolnya binatang besar. Ngerti ya? Dalam mindsetnya orang-orang purba ini, orang purba. Iya. Ya, itu kekuatan alam. Dan itu mereka percaya bahwa di balik kekuatan alam itu ada Elohimnya masing-masing. Maka mereka mengatakan kalau ada gempa, ada satu kutuk yang menimpa, ini berarti Allah sedang marah nih. Lalu mereka memberikan sesembahan atau sesajen kepada dewa itu. Ngerti nggak? Dewanya. Iya, mengerti. Ya, karena mereka menganggap ini pasti dewanya marah nih. Sama seperti gunungnya meletus, wah dewanya marah.
Ngerti nggak? Karena mereka berpikir bahwa di balik setiap natural forces, setiap kekuatan alam, itu ada Allahnya masing-masing. Ada makhluk roh yang kuat, yang mempunyai otoritas yang kuat di dalam dimensi roh, yang berkuasa atas teritori tertentu. Sampai sini ngerti? Iya, iya. Ya. Jadi orang Israel itu tidak menganut namanya monoteisme. Mereka tidak mengenal monoteisme. Orang Israel itu mengenal apa yang namanya monolatri, yaitu menyembah satu Allah yang tertinggi. Ya, jadi orang Israel tuh ngerti ada banyak Allah, ada banyak kekuatan-kekuatan alam di balik itu, tetapi mereka hanya boleh menyembah Allah yang tertinggi yang di dalam Alkitab kita, pencipta kita itu gelarnya adalah El Elyon, yaitu penguasa di langit dan penguasa di Di bumi. Disebut juga tadi di Ulangan 10 ayat 17, yaitu Allahnya para Allah atau bapaknya para dewa, yaitu pemimpin para Allah. Sampai sini ngerti ya? Iya, iya. Maka Mazmur 95 ayat 3 ini sering kita nyanyikan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 96 ayat 4, dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sampai sini Anda ngerti ya? Iya. Nah sekarang saya balik. Tadi dikatakan bahwa 10 tulah Mesir di Keluaran 12 ayat 12 dikatakan begini, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, kata Yahweh, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Bilangan 33 ayat 34, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para Allah mereka. Jadi 10 tulah itu adalah the war between the gods, di mana Yotevave Allah Israel itu menunjukkan bahwa kekuatan itu hanya ada padaku, hanya ada satu. Akulah Allah yang berkuasa di gunung, akulah Allah yang berkuasa di lembah, akulah Allah yang berkuasa di surga, di langit, dan akulah Allah yang berkuasa di bumi. Sampai sini ngerti? Ngerti. Puji Tuhan. Jadi pesan teologis Musa, tadi saya mengatakan bahwa perang teologis Musa itulah dengan bangsa-bangsa sekitarnya menganut paham politeisme. Jadi Musa mau berkata begini tuh, di Ulangan 6 ayat 4, ini yang sering dikutip Muslim. Muslim itu cuma memikirkan berapa jumlah Allah. Enggak. Iya. Di Ulangan 6 ayat 4 ini Musa tidak pernah bicara jumlahnya Allah. Musa itu mau berkata, tidak ada dewa An atau dewa Aserah yang memberi hidup. Iya. Dewa Aserah itu lambangnya adalah pohon kehidupan. Makanya kalau Anda baca di kitab Taurat Musa dan di kitab Yosua, Musa berpesan begini, kalau kamu masuk Kanaan, maka kamu harus menebang tiang-tiang berhala, pohon-pohon yang disembah. Mereka tuh menyembah di bawah pohon-pohon yang rimbun. Ya, termasuk di bawah pohon tarbantin. Anda tahu nggak kenapa Yakub dan Abraham itu selalu bertemu dengan Elohim di bawah pohon tarbantin? Itu pohon seperti bentuknya seperti pohon beringin yang besar, tapi nggak ada akarnya. Pohon tarbantin itu adalah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang bangsa Kanaan pada waktu itu. Mereka melakukan penyembahan di bawah pohon tarbantin itu, dan mereka percaya bahwa Allah atau Elohim atau pewahyuan, sesuatu yang ilahi itu munculnya dari pohon tarbantin itu. Sampai sini ngerti? Sekarang Musa mau berkata begini, kalau kamu masuk Kanaan, kamu harus tebang tiang berhala. Tiang berhala itu bentuknya Dewi Aserat. Itu bukti arkeologinya kita temukan, namanya bentuk piringan begitu ya. Namanya Kuntilet Ajrut, di mana orang Israel itu sekitar tahun 800 sebelum Masehi itu menyembah Yotevave dan Dewi Aserahnya. Ya, mereka Dewi Aserah ini di dalam mindset orang timur dekat purba bangsa Kanaan itu disembah bersamaan dengan El atau dewa-dewa tertinggi mereka. El itu punya pasangan namanya Dewi Aserah. Nah, Israel ikut-ikutan orang bangsa Kanaan menyembah Yahweh yang mereka sebut El dengan Dewi Aserahnya. Dan inilah yang Musa katakan, kamu harus menghancurkan tiang-tiang berhala itu. Pada zaman Raja Hizkia, tiang-tiang berhala itu dihancurkan, betul? Halo. Termasuk ular tembaga yang dibuat Musa pada waktu itu turut disembah, dikasih sesajen sama bangsa Israel, namanya Nehustan. Ya, itu disuruh dihancurkan pada zaman Raja Hizkia, ditebang itu tiang-tiang berhala, itu pohon-pohon yang mereka keramatkan. Itu simbol pohon kehidupan. Lambangnya pohon kehidupan. Jadi mereka percaya Dewi Aserah ini adalah lambangnya pohon kehidupan, bentuknya seperti tiang itu, apul. Ya. Itulah sebabnya dalam Alkitab kita pohon kehidupan itu hanya Yesus, hanya Allah kita, ya. Lalu Musa mau berkata ini, tidak ada dewa Mod yang mematikan. Maka di dalam Alkitab kita dikatakan, akulah yang menghidupkan dan mematikan.
Cuma aku satu-satunya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Karena mereka percaya pada tuh ada namanya Dewa Mot. Dewa Mot inilah yang menjadi akar kata Mot itu artinya end atau berakhir ya dalam bahasa Ibrani. Inilah yang menjadi Dewa Maut di dalam bahasa Arab. Sampai sini ngerti? Maut, arti kata maut dalam bahasa kita. Itu artinya end, you and me end gitu loh. Berakhir, itu arti kata Mot. Mot tamot ya, menjadi kata tamat. Tamat di dalam bahasa Indonesia kita. Itu artinya end gitu, berakhir gitu. Ngerti gak? Mot tamot. Ya, itu yang di Kejadian 2 ayat 17 yang Allah berkata, kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, aku pastikan kamu mot tamot. Kamu mati dan kamu pasti akan tamat riwayatmu gitu loh. Gitu ya. Musa mau berkatakan, tidak ada itu. Dewa Aserah yang memberi hidup. Dewa langit, dewaan itu nggak ada. Tidak ada dewa kematian. Tidak ada dewa di lautan. Tidak ada dewa di gunung, tidak ada dewa lembah, tidak ada dewa yang mengirim penyakit, tidak ada dewa yang menyembuhkan. Akulah Yehova Rafamu. Tidak ada Elohim di langit, tidak ada Elohim di bumi, tidak ada dewa petir, dewa lautan, dewa dataran, dewa gunung, dewa lembah. Cuma aku satu-satunya kekuatan di balik semua kekuatan alam yang kamu lihat ini. Makanya Musa menulis Elohenu, Allah kita. Semua Elohim yang kamu lihat itu, ya. Yahweh, dialah satu-satunya kekuatan di balik semua kekuatan alam yang kita lihat. Itulah artinya Shema Israel. Adonai, Yahweh, Elohim. Adonai, Yahweh, Echad. Sampai sini ngerti? Jadi ini gak pernah bicara mengenai jumlahnya Allah kita. Karena Allah itu roh gak bisa dihitung, ngerti gak lu? Allah kita itu, saya kasih tau Anda ya. Selain dia ada di gunung, dia sekaligus berada di lembah. Sorry. Allah kita itu di dalam Alkitab selain dia di surga sekaligus dia berada bersamaan di bumi. Karena itu nggak pernah bicara tentang Allah itu kita tuh jumlahnya berapa ya, nggak pernah bicara itu. Alkitab bicara Allah kita itu satu, tetapi kebagaimanaan Allah kita itu yang perlu kita pelajari secara mendalam di dalam Alkitab kita teman-teman. Mudeng ya? Iya. Ya, tapi saya berterima kasih sama para bidat ya, orang-orang Wanes dan orang-orang Unitarian. Karena justru dari kalian lah saya belajar hal ini lebih dalam loh. Coba kalau bukan karena kalian, saya enggak ngerti loh apa itu Trinitas. Ya, karena kalian mengatakan, loh Trinitas itu kan pagan menyembah 3 Allah. Saya mikir-mikir, loh apa bener Gi? Aku menyembah 3 Allah. Lah berarti aku lah sesat Gi, bener gak? Iya. Justru karena kalian lah saya mempelajari Alkitab ini secara lebih dalam dan lebih teliti dan lebih detail lagi dan pelan-pelan bacanya, nggak cepet-cepet. Iya, betul. Ya, justru karena pertanyaan dari Muslim lah, maka saya mempelajari apa arti kata Allah dan kata Tuhan di dalam Alkitab kita. Tadi coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Sekarang kita kembali, kalau kita tahu apa arti kata El atau Elohim, tadi artinya bukanlah pencipta, melainkan makhluk roh yang kuat dari kata Alef dan Lamet. Sekarang kita kembali ke ulangan Kisah Rasul 2 ayat 36. Selesai ya, ini selesai. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Mesias. Inilah Yesus yang telah kamu salibkan. Jadi seluruh, Anda baca terjemahan mana nih? TB2 ya? Iya, saya baca kebetulan ILT, Indonesian Literal Translate. Oh ya, kalau saya pakai Alkitab Sabda yang umum ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos, Allah, telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Kyrios dan Kristos. Bahasa Yunaninya. Lalu Muslim bacanya nih bingung, betul nggak teman-teman? Ya, betul. Karena di dalam pandangan mereka kalau ngomong Tuhan, nih otak mereka nih ya terwire, otak mereka itu udah terwire itu apa ya? Di dicuci. Kalau kata Tuhan itu berarti Allah. Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyebut Yesus Tuhan, berarti pikiran mereka, kamu menyebut Yesus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Gak secara langsung seperti itu, teman-teman. Kalau orang Banas mikirnya gak gitu. Yesus Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah itu Allah Bapa. Itu terwire begitu tuh otaknya. Padahal Alkitab kita tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab kita mengatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Coba buka. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita, ini iman Kristen yang sejati ya, bukan onenes dan bukan Unitarian.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan yang satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke, lihat nih. Ini iman kita ya, teman-teman ya. Bagi kita iman Kristen, hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa, betul? Bapa. Satu itu. Dan bagi kita hanya ada satu kurios, hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Amerika Selatan, orang Meksiko di sini, mereka menyebut Yesus Kristus sebagai Señor. Mereka memanggilnya Señor Yesus Kristo. Tahu nggak Señor? Seperti kalau Anda benar, Señor, artinya Tuhan, orang yang dihormati. Kyrios, Lord. Mudah nggak ini? Iya, paham. Kenapa begitu? Itu merujuk kepada kemanusiaannya sebagai Mesias. Dia Tuhan bagi kita. Dia adalah Adam yang sulung. Manusia yang sulung. Dia adalah prototipe, dia adalah standar, patokan, jangkar, batu penjuru daripada kemanusiaan kita. Maka dikatakan kita ini diciptakan, ya. Roma 8 ayat 29. Ditetapkan, dipilih dari sejak semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kemudian kita ini karena sudah jatuh, gambaran kita udah meleset sebagai Adam. Maka sekarang kita ini pelan-pelan dirubah menurut gambaran anaknya, betul? Berubahlah kamu oleh akal budimu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran kaliknya. Jadi Allah kita, keilahian Yesus itu karena asal usulnya sebagai firman. Yang di dalam jadi Allah dan adalah Allah itu sendiri. Dan dia nusul menjadi manusia. Karena kita sudah meleset dari gambar Allah. Udah jatuh, meleset itu artinya apa? Meleset dari goal, dari tujuan semula ketika Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam, Allah itu maunya Adam, kita. Itu menjadi penguasa di bumi ini yang duduk di sebelah kanannya. Saya ulangi. Coba baca Roma 8 ayat 29, apa kata Paulus di situ? Kita yang telah ditetapkan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, Kenapa? supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Menjadi yang sulung, menjadi prototipe, menjadi Adam yang terutama. Bentar ya, saya minum ya. Saya udah ngomong berjam-jam nih. Tenggorokan saya habis suaranya. Saya ulangi. Benaknya Tuhan ini. Pikirannya Allah. Logosnya Allah. Ketika dia menciptakan Anda dan saya. Di dalam pikirannya Allah. Itu gak seperti Muslim. Kalau di dalam Islam dikatakan, Muhammad berkata begini, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghabiskan kamu, melenyapkan kamu, dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun, betul? Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Jadi kalau kita di dalam mindsetnya orang Islam, manusia itu takdirnya berbuat dosa. Udah ditetapkan untuk menjadi manusia berdosa, supaya kita terus-menerus minta ampun, dan Allah senang kalau kita tuh terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun. Maka dikatakan tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman, betul? Ya Bu. Itu bukanlah, saya kasih tahu Anda, itu bukanlah rencana Allah. Itu bukanlah grand design Allah. Saya sebutnya sebagai grand design. Ya, atau rencana Allah sejak semula ketika menciptakan manusia. Saya kasih tahu Anda, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia sebagai partner kerjanya. Pernah dengar gak? Kita ini adalah partner kerja Allah. Iya, pernah. Ya, Rasul Paulus mengatakan kita ini partner kerja. Ketika Allah menciptakan Anda dan saya, ketika Allah menciptakan Adam, di dalam mindsetnya Allah, ya, Dia itu menciptakan keluarga. Dia sudah punya lebih dulu keluarga di surga, kemudian dia punya keluarga. Coba buka Kolose 3 ayat 14 dan 15. Nanti saya kasih tahu Anda, bahasa Indonesianya nggak begitu jelas, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Ini benaknya Allah ya, mindsetnya Allah ketika Dia menciptakan manusia di bumi ini.
Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang Kok itu? lain. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Efesus 3 ayat 14. Oke. Itulah sebabnya Efesus 3 ayat 14 sampai 15 ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Itulah sebabnya. Bahasa Inggrisnya coba Anda bisa buka bahasa Inggris nggak? Bisa bacakan King James Version-nya nggak? Efesus 3, 14, 15. Oh, King James Version ya. Nggak punya ini. Dikatakan gini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya dikatakan Alkitab kita sebagai semua keturunan, baik yang di surga maupun yang di bumi menerima namanya, betul? Kata keturunan yang dipakai di situ bahasa Yunaninya adalah patria. Patria itu artinya bangsa atau keluarga atau family. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan. Coba baca King James, ada yang bisa baca versi Amerikanya, versi Inggrisnya? Sebentar Bu, saya buka King James ya Bu ya. Ini terjemahan LI-nya agak kurang lengkap. Terjemahan bahasa Inggris Efesus 3 kepada Bapa yaitu Tuhan. Efesus 3 ayat 14. Sorry. Bahasa Inggrisnya menerjemahkan begini, ini yang tepat ya, LI kita nggak pas. Itulah sebabnya I bow down my knee to the Father of our Lord Jesus Christ, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang daripadanya the whole family in heaven and the whole family on earth receive their names. Jadi Tuhan itu punya satu keluarga yang di dalam dimensi roh yang dia menyebutnya tadi Bene Elohim atau anak-anak Allah. Itu keluarganya yang di surga. Anak-anaknya yang di surga. Lalu dia menciptakan anak-anak Adam ini di bumi. Benar nggak? Udah dibaca Bu? Pak Talam, benar nggak? King Bu, James-nya Anda lihat. ya. Oke, ini saya bacakan aja Bu ya. Yang ayat 14 ya Bu ya. 14 dan 15. Yes, Paul's prayer for the Ephesians. That's right, benar Bu? Yeah, for this cause, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Yes Bu. Alkitab LI kita nggak lengkap. Ya, yang benar yang ini bahasa Inggrisnya ini. Ini lebih tepat mendekati bahasa Yunaninya. For this cause, I bow down my knee. Untuk sebab itulah, I bow down my knee. Aku berlutut dan aku sujud. Ya. The Father of our Lord Jesus Christ. Bapa. To the God of our Lord Jesus Christ. Betul? Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, betul? Iya. To the Father of our Lord. Pak dari Tuhan kita Yesus, itu ajaran para rasul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa, itu kira-kira ajaran bidat apa enggak, saya tanya? Itu ada ajaran yang diajarkan para rasul apa tidak, saya tanya? Iya. Seperti kata Michael Jackson Bu, bidat. Nah itu bidat Bu. Michael Jackson bilang itu Bu. Tadi saya sudah mengatakan di Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20 bahwa kita yang jauh, kita yang tidak bersunat dijadikan satu dengan orang yang dekat, orang Yahudi dan orang yang bersunat dalam satu iman, dan kita ini dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, menjadi satu bangunan yang utuh dan kudus dan berkenan kepada Allah, menjadi bait sucinya Allah. Karena itu pengajaran kita itu tidak boleh bikin sendiri. Tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada Kristen progresif. Pengajaran itu harus diletakkan di atas dua dasar. Yaitu tulisan kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama yang kitabnya dikumpulkan namanya Tanak, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, dan di atas dasar kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru yang tulisannya dikanon oleh gereja mula-mula dari Matius sampai Wahyu. Sampai sini ngerti? Iya, mengerti. Nggak boleh bikin ajaran sendiri. Nggak boleh. Para rasul itu mengatakan Allah itu yang di surga itu Bapa dari Tuhan kita, betul? Betul nggak? Halo. Betul.
Bu, lanjut Bu. Betul Bu. Ya, nggak boleh bikin pengajaran sendiri. Karena itu, ya, ketika ini sekarang kembali kepada the grand design, when God created you and me, ketika Allah itu menciptakan Anda dan saya, menciptakan Adam, in his mindset, di dalam logosnya, di dalam benaknya Allah kita, itu pikirannya begini loh, dia menciptakan manusia Adam, ini untuk menjadi rekan sekerja, partner. Makanya kata duduk di sebelah kananku, itu hanya Anda dapati frase ini di dalam Mazmur 110 ayat 1. Coba buka Mazmur 110 ayat 1. Itu hanya Anda dapati ketika Yesus sudah punya kodrat manusia, dia jadi manusia. Kemudian para rasul berkata, aku melihat dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Betul? Itu artinya manusia yang ditinggikan. Adam yang ditinggikan. Sekarang kita punya perwakilan seorang Adam yang menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Yang sulung dari antara anak-anak manusia. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Mengembalikan lagi ke grand design atau rencana Allah sejak semula. Bahwa manusia diciptakan untuk menjadi rekan sekerjanya memerintah alam semesta ini. Sampai sini ngerti? Yes. Jadi yang dilihat Nabi Daniel di Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ada seorang yang lanjut usianya, rambutnya putih. Dan seorang serupa anak manusia yang naik dibawa kepada awan-awan. Lalu orang Kristen Trinitas kadang-kadang menggambarkan ini Trinitas, bukan ya? Itu bukan gambaran Allah kita. Itu bukan bicara keberapaan Allah kita. Kan orang Kristen sering menggambarkan, oh yang di sebelah kanan rambutnya putih itu Bapa, yang kiri Yesus, tengah-tengahnya burung merpati, itu Trinitas, betul? Itu tidak bicara Trinitas di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Itu bicara bahwa sekarang rencana Allah itu kembali lagi ke semula. Dikembalikan tadi dosa yang meleset. Hamartia itu artinya meleset dari goal. Meleset dari tujuan Allah semula. Tujuan Allah sejak semula itu meleset ketika dia menciptakan Adam. Itu Adam jatuh dalam dosa, kita meleset dari tujuan Allah sejak semula. Ini tujuannya tuh dikembalikan lagi, diluruskan lagi itu sama Tuhan. Ngerti gak? Dikembalikan lagi. Ketika dia menciptakan langit dan bumi ini, dia tidak pernah menciptakannya dengan kekacauan dan chaos, dengan kegelapan, dengan sakit penyakit. Ya, contoh nih, Tuhan memberkati tumbuh-tumbuhan. Dia memberkati ketika dia memberkati Syamah, biarlah tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu dia menciptakan binatang-binatang, ya, binatang-binatang darat di hari ke-6. Lalu dia menciptakan manusia. Dia itu tidak pernah berpikir manusia ini kuciptakan untuk berbuat dosa lalu mati. Tidak. Dia memberkati mereka. And it was good. And God saw it was good. Dan Tuhan melihat segala sesuatu itu tof. Tof itu artinya baik. Dan Tuhan melihat segala sesuatu itu baik. Tuhan tuh gak pernah berpikir, gue ciptain bumi nanti ada gempa bumi ya. Ada gunung meletus. Nanti ada sakit COVID ya. Ada pandemi ya. Kamu nanti ada kemiskinan. Ada ketelanjangan. Gak bisa makan. Makan aja susah. Ya, gak bisa bayar kos-kosan. Gak bisa bayar kontrakan. Ya, itu bukan mindsetnya Tuhan. Kita ini sudah meleset. Tahu enggak? Dari rencana besar Allah sejak semula ketika dia menciptakan bumi. Ketika Tuhan menciptakan binatang, dia nggak pernah dalam pikirannya dia, nanti singa nanti makan manusia ya. Singa nanti nyerang manusia, nanti kamu dimakan buaya, kamu dimakan ikan paus. Itu nggak pernah ada dalam mindsetnya Tuhan kita yang maha baik itu. Betul. Ya, hal ini terjadi karena alam begitu dengan kejatuhan manusia, maka semua makhluk ini merasakan sakit bersalin dan mengeluh. Dan mereka menunggu sampai saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Artinya semua makhluk ini rindu. Kapan kita dipulihkan kembali pada waktu penciptaan awal dulu. Di Yesaya 64 yang dikatakan singa itu makan jerami. Serigala dan ular tedung duduk bersama. Itulah rencana Allah untuk bumi ini. Damai sejahtera di bumi ini. Ngerti ya? Iya. Kutuk, sakit, penyakit, kematian, dan dosa yang masuk ke dalam bumi ini, itu akibat kejatuhan dan pemberontakan Adam yang pertama. Sampai sini ngerti? Iya, mengerti. Jadi rencana Allah sejak semula, dia tadi udah punya anaknya, anak-anak Allah, dia punya keluarga dulu. Jadi makhluk roh ini diciptakan lebih dulu di dalam Alkitab kita. Tadi yang kita baca di Ayub 38 ayat 6. Bahwa makhluk roh para anak-anak Allah ini diciptakan lebih dulu di surga, dalam dimensi roh, betul? Kerajaan surga itu bicara dimensi roh. Surga itu bicara lokasi tertentu. Yaitu lokasinya dalam dimensi roh. Kerajaan Allah itu bicara mengenai otoritas pemerintahan Allah kita. Ya. Nah, dia menciptakan lebih dulu makhluk roh ini. Bagaimana dia menciptakan surga? Surga ini diciptakan untuk para penghuni surga. Ya. Ketika dia menciptakan surga, itu nggak diceritain di dalam Alkitab kita. Ini yang disebut langit ketiga. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 1.
Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Pada mulanya Elohim kita menciptakan heavens. Ha-shamayim, bahasa Ibraninya, samayim itu artinya langit-langit. Tapi kalau menggunakan definite kata sandang ha-samayim, itu artinya langit tertentu yang dikatakan Musa di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ha-samayim itu artinya langit ketiga, surga. Bukan langit yang kita lihat ini. Itu bicara dimensi roh. Jadi orang Yahudi ketika membaca Kejadian 1 ayat 1 itu bicara dengan itu berbeda dengan cara kita membaca Kejadian 1 ayat 1. Ketika orang Yahudi membaca Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz, orang Yahudi itu pikirannya begini nih. Pada mulanya Allah menciptakan kerajaan surga di dalam dimensi roh. Dan dia menciptakan semua penghuninya. Bagaimana kerajaan surga ini diciptakan gak diceritain di dalam Alkitab kita, betul? Bagaimana dia menciptakan malaikat, ofanim, serufim, semua makhluk-makhluk roh itu yang gak kelihatan itu gak diceritakan dalam Alkitab kita. Ujuk-ujuk udah ada aja pokoknya, betul gak? Sebelum manusia. Iya, iya. Bagaimana dia menceritakan heavens? Ya, dimensi roh, di dalam dimensi roh itu ada berbagai macam. Di dalam Alkitab kita digambarkan ada sungainya, ada gunungnya, ada binatang-binatangnya. Ya. Saya belum pernah ke surga, saya nggak tahu kalau ada orang udah pulang pergi surga, udah PP, saya nggak tahu ya, tapi saya belum pernah. But Alkitab berkata demikian, ya. Kita nggak tahu bagaimana itu nggak diceritain dalam Alkitab kita. Tapi sudah ada lebih dulu. VHRS dan kemudian dia menciptakan bumi. Orang Yahudi membacanya begini. Kemudian dia memperluas kerajaan surga yang sudah dia ciptakan ini ke bumi. Dia memperluas kerajaannya ini ke bumi. Dan dia menyebut kerajaan yang di bumi ini di Daniel 4 ayat 17 sebagai Malikut Enosh, yaitu kerajaan Adam. Jadi dia menyebut kerajaan manusia di bumi ini sebagai kerajaan Adam atau kerajaan manusia. Itulah di Daniel 2 yang dilihat Nebukadnezar yang patungnya kepalanya dari emas, dadanya perak, pinggulnya tembaga, tangan dan kakinya bercampur antara besi dan tanah liat. Itu bicara kerajaan bangsa-bangsa, bicara kerajaan manusia di bumi ini. Sampai sini ngerti? Itu ada buka Daniel 4 ya. Daniel 4. Ngerti ya? Jadi Tuhan itu memperluas kerajaannya di bumi ini, dan daerah bumi ini, kerajaan manusia yang di bumi ini, itu merupakan kepanjangan tangan, perluasan tangan. Sebelum ke Daniel 4 Pak, nanti jangan ke Daniel 4 dulu. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Habis itu nanti kita lihat Mazmur 8, habis itu kita lihat Mazmur 115 ayat 16. Ini jadi panjang loh CP ceritanya CP. Ibu sih. Jadi Oh iya, Bu. manusia Ibu. itu ya. Napa? Silakan Bu, silakan. Tadi kirain iklan dulu. Mau bilangin kalau websitenya Al Hayat ntar lagi mau selesai gitu. Ada banyak teman-teman yang bilang tadi typing di bawah. Silakan Bu, lanjut Bu. Masih beberapa bulan lagi sedang kita garap ya, sedang on proses. Jadi manusia itu ya teman-teman, di dalam Alkitab kita itu tidak pernah diciptakan untuk menghuni surga. Anda baca Mazmur 29 ayat 1 dan Mazmur 89 ayat 6. Surga, dimensi roh, itu diciptakan Allah, kerajaan surga. Itu diciptakan Allah untuk para penghuni surga yang disebut di dalam Alkitab kita sebagai Beneha Elohim. Anak-anak Allah, itu para makhluk roh. Yang disebut juga jenisnya Elohim, jenisnya para Allah. Darah dan daging itu tidak boleh mengambil bagian dalam kerajaan dimensi roh. Sebenarnya aku mau pergi nih, CP bentar lagi ya. Anda masih mau dengerin apa enggak sini? Masih. Bu, masih. Teman-teman di bawah masih mau dengerin nggak? Ketik 1 dah. Kalau masih mau dengerin. Ya. Itu diciptakan Allah surga, itu bukan untuk kita. Penghuni surga itu bukan kita. Penghuni surga itu para makhluk roh di dalam Alkitab kita. Manusia diciptakan di bumi, dari arets, dari debu tanah. Untuk menghuni bumi. Untuk berkuasa di bumi. Ya.
Konsekuensinya, saya kasih tahu Anda, ketika Tuhan menciptakan the whole family in heaven and the whole family on earth di Efesus 3 ayat 14 sampai 15 tadi. Dia menciptakan keluarga yang di surga dan keluarga yang di bumi. Makanya di Kolose 1 ayat 15 sampai 16 berkata segala sesuatu di dalam Yesus itu adalah gambar Allah yang Allah. Ditelepon lagi Bu Sopi. Habis ini mau dewar. Nggak ada kadrun di sini ya, kadrun. Banyak yang ngintip di bawah. Tapi lepas pengajar Bu Sopi biasanya jam 12 nanti mau dewar nih. Bang Cepi udah persiapan. San juga. Udah persiapan. San. Kan Bu Cepi telepon. San. Iya. Oke, pasang masih di situ. San, taruhan kita yuk. Taruhan ini aja deh. Taruhan tahap aja, nggak usah taruhan uang. Yang naik nanti FDS. Pasti datang nanti FDS di atas jam 12 yuk ke sini. Dia lagi di Koma Solomon. Habis itu kemari dia gitu kena tendang. Kalau FDS ya itulah. Apa? Ngawur hierarki gereja aja dia nggak paham tapi bahas-bahas hierarki gereja. Siapa itu? FDS. Oh. Kau lanjutlah Son, buka Alkitab Son. Pegal jempol semua jari si Albert. Pegal dia. ya aku lanjutkan sebentar ya. Habis itu aku harus pergi benar-benar teman-teman. Cuma aku kalau udah ngomong emang kadang-kadang bisa memanjang melebar. Aku kembali ke rencana Allah sejak semula aja deh, ya. Masalah ini nanti aja kita lanjutkan lain kali. Hah? Bentar Bu. Mau lanjut lagi nih Bu. Gimana? Lanjut. Iya, dilanjut. Oh, lanjut. Dilanjut, Bet. Iya, karena sebentar lagi aku mau pergi. Aku tadi kembali ke rencana Allah. Jadi Allah itu Kejadian 1 aja ayat 26 deh. Aku jelaskan ini aja. Sebentar, habis itu aku pergi ya. Aku harus keluar soalnya bener-bener. Aku kalau ngajar udah kayak Paulus ini teman-teman. Sampai ada orang yang ngantuk, tertidur dan terjatuh dari lantai 2 lalu mati ya. Almost heaven. Karena Alkitab itu panjang melebar meluas kali tinggi. Coba lu ngomongin Quran, betul nggak? Sakit perut langsung iya, istirahat. CP aja betul. tiap kali ngomongin Quran langsung kebelet beol dia. Tadi Aduh. Emang kalau bahas Kejadian- Alkitab ini menarik ya. Lanjut Ibu. Iya. Jadi itu nanti saya agak panjang ya, materinya memang agak banyak. Bicara mengenai kerajaan ya, jadi Alkitab itu ditulis dalam semuanya bahasa kerajaan kalau Anda lihat. Tapi saya mau jelaskan tadi kembali ke rencana Allah ketika dia menciptakan Adam. Saya mau bahas Kejadian 1 ayat 26 aja sampai dengan 28. Allah kita itu dalam pikirannya ketika menciptakan kita, itu tidak pernah berpikir jahat tentang kita. Dia tidak pernah berpikir kita menciptakan manusia itu berbuat dosa, lalu setelah berdosa minta ampun, sudah minta ampun pun bertobat nasuha pun belum tentu diampuni, malah dimasukkan ke neraka. Ya, dan ditetapkan bagi kamu masuk neraka. Itu bukan rencana Allah sejak semula, betul? Betul. Allah kita Betul, tidak pernah betul. ngomong. Bahkan Allah kita tidak pernah, aku ciptain iblis ya. Nanti iblis ini aku utus, aku pelihara iblis ini, aku pelihara setan-setan, dan aku memelihara iblis ini untuk menyesatkan kamu supaya kamu masuk neraka. Gak pernah pikirannya begitu gitu loh, ngerti gak? Iya, betul. Iya, betul. Itu pikiran Quran, tapi bukan pikiran Allah kita. Iya. Itu Islam. Betul. Ya, Iya, betul. Allah kita, saya kasih tahu Anda. Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan dia buat kita itu baik, betul? Aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan untuk menetapkan kamu Maryam 71. Dan aku tetapkan kamu masuk neraka
neraka. Lalu kamu harus akrobat melewati jembatan yang rambut di belah. Itu bukan Siratal rencana Allah kita. mustaqim. Iya, Rambut di betul. belah 7 itu, Bu. Rambut di belah 7. Ya. Nah, apalagi takdirnya Adam berdosa sudah ditetapkan 40 tahun sebelum dia diciptakan. Itu Allah kita tidak pernah begitu tuh. Iya. Ya. Rancangan Allah kita ini saya kasih tahu Anda. Coba baca Kejadian 1 ayat 2. Kena report pasti. Kepanasan Saracen di bawah. Saracen. Kejadian 1:27 tadi ya. Dikatakan begini, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, selem dan demut kita, betul? Betul. Iya. Kalau Anda baca kata selem di situ, yang diterjemahkan Alkitab Anda sebagai gambar, selem itu artinya replika dari aslinya. Ya, saya punya materi pengajaran tentang ini, tapi saya cepat aja ini. Anda nggak usah buka. 1 Samuel 6. Di situ dikisahkan mengenai tabut perjanjian itu pada zaman Imam Eli itu diambil pada zaman Samuel, ya Samuel masih kecil, itu diambil oleh orang Filistin. Lalu orang Filistin itu dikasih tulah, 5 kotanya kena tulah, borok-borok sama tikus, dikirim tulah sama Tuhan. Lalu mereka mau mengembalikan tabut perjanjian ini ke Imam Eli, betul? Ya. Lalu mereka membuat borok-borokan dan tikus-tikusan dari emas. Itu namanya selem, yaitu replika dari aslinya. Patung, ngerti? Itu arti kata selem. Demut itu mirip, our likeness, mirip dengan kita. Ya, itu dia bicara dalam kerajaan sidang Allah yang di surga. Dalam dimensi roh. Lalu, kenapa di situ Musa menulis, aku mau bikin patung, kata Allah kita. Kenapa? Karena pada zaman Musa dan para nabi, dalam budaya timur dekat purba pada waktu itu, kalau seorang raja itu mau memperluas wilayahnya, dia berperang, ini raja ini berperang, dia itu mau memperbesar wilayahnya, maka karena biasanya raja itu bertempat tinggalnya di ibu kota kerajaan, maka daerah taklukannya ini kan jauh dari dia. Dia akan membuat patung, raja ini akan bikin selem. Iya. Raja ini akan bikin selem atau patung, yang patung ini adalah mirip dengan dirinya, dan mirip dengan dewa sesembahannya. Karena dalam mindsetnya budaya timur dekat purba, seorang raja itu disebut juga gambar Allah atau selem ili. Selem ili itu adalah gambar dewa. Jadi memandang wajah raja sama dengan memandang wajah Allah. Itu ada di dalam Kejadian 35 dan di dalam Ester 1 ayat 14. Di mana tidak semua orang bisa melihat wajah Ahasveros. Hanya 7 orang pembesar media dan Persia yang melihat wajah Ahasveros. Karena di dalam mindsetnya orang timur dekat purba, memandang wajah seorang raja itu sama dengan melihat Allah gitu loh. Kamu mau lihat Allah, pandang wajah raja. Karena raja adalah gambar Allah gitu ya. Lalu ketika mereka, jangan diganti-ganti Pak, Kejadian 1 ayat 26 aja, nanti Anda bingung. Dengerin aja saya, dengerin baik. Di Kejadian 1 ayat 26 ini, Tuhan berkata, aku bikin selem, aku bikin patung. Ini parafrase saya ya, parafrase saya Kejadian 1 ayat 26. Tuhan ngomong gini, aku mau memperluas kerajaanku ini ke bumi. Dia itu bikin patung, raja itu akan bikin patung. Dan barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung buatan raja ini, itu sama saja dianggap memberontak terhadap rajanya. Karena patung ini merupakan perwakilan rajanya ketika rajanya tidak bisa hadir secara fisik di situ. Barang siapa tidak sujud kepada patung ini, tidak menghormati patung selem daripada raja itu yang dia tempatkan di daerah taklukannya, itu lambang ini daerah kekuasaannya, maka dianggap memberontak terhadap kerajaan. Sekarang Anda lihat Daniel 3, kisah Sadrak, Mesak dan Abednego di situ. Di situ dikatakan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dia membuat selem. Daniel 3, ingat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego? Iya, Sadrak Raja Abednego. Nebukadnezar itu dia bikin selem, dia bikin patung sama seperti Allah kita tuh. Tapi patung yang dibuat Nebukadnezar ini dari emas. Yang dikatakan tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Sampai sini ngerti? Iya. Lalu ditempatkannya di wilayah Dura, di dataran Dura, itu masih di wilayah Babel. Artinya raja ini Nebukadnezar itu perang dan daerah taklukannya itu luas sampai ke daerah Dura, ya, dataran Dura. Dan itu dia letakkan selemnya di situ sebagai lambang, ini loh daerah kekuasaanku. Dan Anda baca cerita di Daniel 3. Semua rakyat dipanggil, pembesar dipanggil. Demi kamu mendengar bunyi-bunyian ceracap, gambus, ke apa segala macam bla bla bla, seruling dan bla bla bla.
kamu harus sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar itu. Dan barang siapa yang tidak sujud kepada Selem, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu, maka dianggap memberontak terhadap kerajaan dan dicampakkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, betul? Betul. Dibakar. Selem ini juga artinya wajah, ya. Makanya Selem itu juga makanya patung itu merupakan gambar Allah. Kamu mau lihat wajahnya Allah, lihat manusia. Ya. Makanya Yesus di dalam Alkitab kita disebut imago Dei atau gambar Allah. Kolose 1 ayat 15. Betul? Betul. Di dalam kitab Kolose Ibrani. 1. Ya, dia adalah cahaya dan gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah kita itu tidak bisa langsung berkuasa di bumi, dia roh. Gak kelihatan dia. Maka untuk dia berkuasa di bumi, itu dia menggunakan tangan kanannya, yaitu Mesias, Raja. Adam yang ada di bumi ini. Kan itu barang siapa tidak sujud kepada Adam. Bahkan di dalam Quran ada 4 ayat, ketika Allah menciptakan Adam, maka dia menyuruh para malaikat untuk sujud menyembah kepada Adam, betul? Tapi kalau saya tanya sama Muslim, ya, sampai saya cukur bulu ketek saya sampai habis ini loh, nggak ada yang bisa jawab. Jorok abu. Ya enggak? Kenapa Allah menyuruh sujud menyembah kepada manusia padahal ya kata itu sujud penghormatan loh, nggak peduli karena di dalam Quran sendiri surah Ar-Ra'd ayat 15 dikatakan bahwa sujud tidak boleh kepada selain Allah, betul? Iya, betul. Lah, tapi di dalam Alkitab kita ini saya kembali lagi ya ini, nanti kalian bingung kalau loncat-loncat. Di kisah Sadrak, Mesak dan Abednego tadi, Hanaya, Misael dan Asarya ini, Sadrak, Mesak dan Abednego itu tiga orang yang tidak mau sujud kepada patung itu. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kata mereka, kami tidak akan sujud kepada patung buatan Tuanku, betul? Lalu mereka dimasukkan ke dapur perapian menyala-nyala dan ada seorang serupa anak dewa katanya, betul? Yes. Ada orang keempat gitu. Lalu siapa itu kata Raja Nebukadnezar? Ya, lalu mereka selamat. Bahkan rambutnya pun tidak angus terbakar dan pakaian tidak terbakar. Haleluya. Menari-nari di api itu, Bu. Ya. Dan disitulah Raja Nebukadnezar, ya, ketika dikatakan itu berubahlah Selem. Selem itu juga artinya raut muka atau raut muka itu apa ya? Mimik cemberut gitu. Abasa, bermuka masam. Seperti Muhammad di surat Abasa, bermuka masam. Maka ketika dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau sujud kepada Selem yang dibuat Tuanku, maka berubahlah Selem daripada Raja Nebukadnezar. Itu hanya raut muka atau ekspresi raut mukanya Raja Nebukadnezar itu berubah. Makanya Selem itu juga adalah gambar atau wajah. Ngerti ya sampai sini ya? Haleluya. Nah, Yesus itu disebut gambar Allah atau wajah Allah. Nah, sekarang kita tahu bahwa di dalam benaknya orang timur dekat purba, ketika dia mau memperluas wilayah kerajaannya, dia akan meletakkan Selem. Begitu juga dengan Allah kita. Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Allah kita berkata begini, aku mau memperluas kerajaan kita ini yang sudah ada di surga ini dalam dimensi roh. Amin. Dia mau bikin satu kerajaan, dia mau memperluas daerah kerajaannya ke bumi, ke dimensi fisik kita. Yes. Dan dia membuat patung, dia bilang aku akan bikin patung, Selem. Patung ini mirip dengan kita, punya otoritas, punya dominion, menjadi imam dan raja sama seperti anak-anak Allah yang ada di surga. Ya. Lalu dia bilang ini, aku mau bikin patung ini akan aku buat dari debu tanah, dari adamah. Adamah itu artinya dari tanah. Dan patung ini akan aku beri nama Adam. Dan kepada patung ini akan aku hembuskan Nesemah Kayim, akan aku hembuskan nafas ruah ke dalam lubang hidungnya. Dan dia akan menjadi makhluk yang hidup. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45. Maka Adam yang pertama itu dihembusi nafas hidup. Di Kejadian 2 ayat 7. Dihembusi nafas itu masuk melalui lubang hidung Adam. Anda tahu gak kenapa Musa menulis begitu? Karena di benaknya orang timur dekat purba pada waktu itu, pada zaman Musa, para pemahat atau pematung, itu mereka menyebutnya sebagai the life giver atau pemberi kehidupan. Mereka akan bikin patung dari batu, dari kayu, dari perak, dari emas, dari segala macam. Lalu mereka melakukan satu ritual, teman-teman.
namanya the opening of mouth and ear. Mereka menggunakan satu alat. Itu kalau di kelas saya kasih tahu alatnya seperti apa bentuknya. Itu orang Mesir dan orang Timur Dekat Purba pada zaman Musa. Itu melakukan ritual namanya pembukaan mulut dan telinga. Mereka akan melakukan dibuka mulut dan telinga patung itu. Lalu mereka akan memanggil roh daripada dewa yang mereka sembah, yang dilambangkan dengan patung yang mereka buat itu. Roh dewa itu akan masuk ke dalam patung itu. Dan mereka menganggap patung itu patung yang hidup. Mereka kasih sesajen di depan patung itu. Sampai sini ngerti? Ya. Itulah yang Alkitab kita mengatakan, mengapa kamu memberikan menyembah berhala-berhala itu yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, yang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Ngerti gak? Allah kita itu melarang kita menyembah selem yang terbuat dari batu, patung, emas, segala macam berhala lainnya. Tapi karena Allah kita sudah membuat satu patung yang lebih baik, yaitu manusia. Karena itu di dalam Alkitab kita, manusia itu disujud sembah. Betul? Betul. Ini saya kasih tahu Anda nih, apa artinya Yesus sebagai Kristus tadi di Kisah Rasul 2 ayat 36. Mengapa Allah kita menjadikan Yesus yang manusia itu sebagai Tuhan, sebagai Kyrios dan sebagai Mesias, sebagai Kristus yang harus kita sembah. Saya kasih tahu Anda, manusia, raja-raja di bumi ini harus disujud dan sembah karena merupakan tangan kanan Allah di bumi. Amin. Allah itu tidak bisa langsung berkuasa di bumi karena dia roh. Haleluya. Ya, tadi saya katakan, ketika Allah itu menetapkan dua kerajaan, dia menciptakan kerajaan dalam dimensi roh dan kerajaan manusia di bumi. Dia menetapkan satu hukum, bahwa manusia itu tidak boleh menghuni sorga. Darah dan daging itu tidak boleh mendapat tempat ambil bagian dalam kerajaan sorga. Saya tahu Anda. Ya, karena itu sebaliknya kita itu ilegal, kita tuh nggak boleh dalam dimensi roh. Manusia itu tidak diciptakan untuk masuk ke roh, tahu-tahu roh, main-main dengan alam roh, itu nggak boleh. Ilegal itu. Ya, maka Tuhan menghukum ketika kita itu memanggil cenayang, meramal, memanggil roh orang mati, berhubungan dengan roh-roh teritorial, itu nggak boleh teman-teman. Ngerti ya? Ketika dia menetapkan dua kerajaan ini, maka roh-roh para Elohim yang dia tempatkan di langit kedua tadi, itu tidak boleh berkuasa di bumi. Ilegal. Kalau mereka mau ke bumi, mereka harus menggunakan yang namanya tubuh Adama, tubuh dari tanah. Ngerti ya? Karena itu roh-roh itu, roh-roh jahat segala macam, kalau ke bumi, dia harus menempel pada sesuatu yang bersifat tanah. Misalnya dia menempel di pohon-pohon itu. Atau dia masuk ke tubuh manusia, atau dia masuk ke tubuh binatang. Ngerti nggak? Iya. Karena roh itu ilegal, dia tidak diciptakan untuk menghuni bumi. Ketika Yesus mengusir nih, roh jahat dari orang Gerasa, maka roh jahat itu minta masuk ke tubuh babi, betul? Sama ketika Yesus juga memberikan perumpamaan kalau roh jahat itu keluar dari seseorang, lalu dia mengembara ke padang gurun, dia cari 7 temannya lainnya, dia bersepakat, dia balik ke rumahnya kosong, betul? Betul. Itu kan tubuh kita. Kenapa? Kenapa roh jahat ini perlu rumah? Karena mereka ilegal di bumi. Roh itu tidak diciptakan untuk menghuni bumi. Haleluya. Tetapi manusia tidak boleh diciptakan untuk menghuni sorga. Ya, nah sekarang saya kasih tahu Anda, Allah kita itu roh. Dan ketika dia berfirman, dia sudah memberikan satu hukum bahwa yang berkuasa di bumi ini haruslah seorang Adam, betul? Amin. Betul. Di Kejadian 1 ayat 26 tadi loh. Biarlah Adam berkuasa atas ikan-ikan di laut, daerah kita tuh lautan, atas burung-burung di udara, itu atmosfer langit pertama kita, dan atas apa? Seluruh bumi. Itu adalah Haleluya. Kyrios, daerah ketuhanan manusia, kepenguasaan, kepemilikan manusia. Karena Allah kita itu roh, maka dia pun tidak bisa langsung berkuasa di bumi karena dia terikat oleh firman-Nya. Coba kita baca Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 Ayat 16. ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Samayim hasamayim, itu bicara langit ketiga, itu bicara dimensi roh, kerajaan surga. Itu daerah otoritasnya Yotevave Tuhan kita. Dia disebut juga Raja Surga di dalam Daniel 4 ayat 37. Allah kita seorang raja, sampai sini ngerti? Itu sebabnya kita memberikan perpuluhan kepada dia. Ngerti gak ini? Ya. Ketika dia bicara di kerajaan surga, daerah otoritas itu absolut dan mutlak,
Tetapi bumi ini dikatakan Tuhan kita telah diberikannya kepada Adam. Jadi daerah kekuasaan Adam tadi itu di bumi. Karena Allah kita itu roh, karena dia terikat oleh firman-Nya, ketika dia mau mengeksekusi otoritasnya, coba kita buka Amos 3 ayat 7, dia tidak bisa langsung berkuasa di bumi. Dia, Roh Kudus itu, Allah itu ketika mau berkuasa di bumi, dia menggunakan para nabinya. Ketika dia mau memukul Mesir, dia menggunakan Musa. Dia mengutus Musa, betul? Betul. Ketika dia mau menghukum bangsa-bangsa lainnya yang menyembah berhala, dia menggunakan bangsa Israel untuk berperang. Pukul. Ketika Israel itu jahat menyembah berhala, dia gerakkan Babel, dia gerakkan Assyria untuk menghukum, menghajar bangsa Israel dan membawa bangsa Israel baik yang utara maupun selatan ke dalam pembuangan, betul? Yes. Karena dia roh. Coba baca Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Haleluya. Allah itu karena terikat oleh perkataannya sendiri. sorry, suara saya udah habis. Allah kita karena terikat oleh firman-Nya sendiri, maka dia pun tidak bisa berbuat sesuatu di bumi ini tanpa melewati manusia. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hinggap pada para nabinya, betul? Di dalam perjanjian baru, hukum ini masih berlaku. Tuhan ketika mau menyatakan kerajaan Allah di bumi, datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Dia tidak bisa langsung, teman-teman. Tidak bisa langsung. Dia menggunakan manusia. Roh Kudus itu harus turun, orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Allah bekerja melalui seseorang yang mempunyai tubuh adamah, tubuh jasad ini. Karena dia terikat oleh firman-Nya di Kejadian 1 ayat 26 tadi. Sampai sini ngerti? Paham, Bu? Roh Allah itu harus bekerja melewati kita orang percaya. Tuhan itu menggunakan eklesianya, gerejanya, ya, di bumi ini untuk mengeksekusi otoritas kerajaan Allah di bumi ini. Maka Yesus berkata, kepadamu telah kuberikan kunci-kunci kerajaan surga, the keys of the kingdom of heaven, untuk mengeksekusi kehendak Allah di bumi ini. Allah menggunakan kita, teman-teman. Maka itu tubuh kita itu very very important. Ini yang saya sedang lakukan juga. Amin. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, inilah ibadahmu yang sejati, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu. Tubuh itu sangat penting. Karena tubuh ini adalah otoritas kita di bumi. Tanpa kita mempunyai tubuh, kamu tidak bisa mengikat dan melepas di bumi ini. Ketika kita manusia, ini hukum ini berlaku ya. Tadi roh itu ilegal di bumi, dia nggak boleh di bumi. Kalau di bumi dia harus menggunakan sesuatu yang punya tubuh jasad. Ketika kita ini mati, maka roh kita dengan tubuh kita ini terpisah. Kita tidak lagi mempunyai tubuh adamah. Kita tidak lagi mempunyai tubuh tanah ini, betul? Dimakan cacing tubuh kita. Maka kita pun ilegal di bumi. Kita nggak boleh, tempat tinggalnya tidak boleh di bumi kita. Domainnya nggak boleh di bumi. Kita harus depart. Kita harus keluar dari bumi ini. Roh kita itu menunggu, bukan di surga. Roh kita itu menunggu di dunia orang mati, namanya Taman Firdaus. Hades atau Seoul. Ya, kalau kita orang percaya di Firdaus, kalau nggak percaya ya di Gehenna gitu loh, di perapian. Ya, ada 2 tempat di dunia orang mati itu. Ketika roh kita terpisah dari sana, roh kita itu di dunia orang mati namanya Taman Firdaus di pangkuan Abraham. Itu kata Yesus. Yes. Pada hari ini kamu akan berada bersama-samaku di Firdaus. Allah kita tuh tempat tinggalnya nggak di Firdaus. Allah itu cuma sekali-kali aja ke Firdaus. Tapi tempat tinggal Allah kita tuh di Samayim. Tempat mana di Ibrani 9 itu Yesus naik. Di Samayim, Hasamayim, di Uranos, yaitu di langit ketiga tempat dia menjadi imam besar kita. Yeah. Kita nggak ke Samayim, kita tuh di ruang ibarat kalau itu tuh di ruang kudus, tapi bukan ruang maha kudus. Ya, nah, ketika roh kita menunggu di Taman Firdaus, maka roh kita itu menunggu sampai kita mempunyai tubuh yang baru. Maka kita percaya pada kebangkitan badan. Ketika tubuh kita ini dibaharui, kita sekali lagi mempunyai otoritas di bumi ini. Maka di Wahyu 5 ayat 10, kalau Anda baca mulai dari ayat 9 sampai dengan 12, maka Anda melihat bahwa manusia itu nanti akan dikembalikan lagi ke bumi yang baru, betul? Betul. Itu Alkitab, teman-teman. Ya, jadi manusia tujuannya nggak ke surga. Sorry moridori. Nggak bisa ke surga manusia. Nah, inilah pentingnya Allah itu mengambil kodrat manusia. Kenapa? Karena tadi dia mengeksekusi otoritas kerajaan Allahnya di bumi. Itu melalui Mesiasnya, melalui di dalam Alkitab perjanjian lama itu tipologinya ada Musa, ada Joshua, ada Daud, terutama Daud dan Salomo. Maka Yesus Tuhan kita sebagai Mesias ketika lahir itu disujud sembah
Anda baca di Matius 2 ya. Orang-orang Majus itu datang kepada Herodes Agung dan dia berkata begini, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan kami melihat bintangnya di timur dan kami datang tidak sujud menyembah kepada dia, betul? Ya. Lalu di ayat 11-nya, Anda baca bahwa ketika mereka menemukan Maria, ibunya dan anak itu, mereka sujud menyembah kepada Yesus sebagai Mesias yang harus disembahkan, dia raja di bumi ini. Dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka membuka kotak persembahannya dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Betul? Karena Mesias itu sujud sembah. Nah, itulah tadi di Kisah Rasul 2. Karena Allah itu menetapkan bahwa kepenguasaan di bumi ini harus seorang yang mempunyai tubuh jasad. Sekarang Yesus itu punya tubuh manusia. Kemanusiaan itu sangat penting. Tidak seperti kata ajaran orang Wanes, Yesus kembali menjadi Bapa. Itu offlock. Ya? Justru di dalam kemanusiaannya itulah, maka di Matius 28 ayat 18-19 Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Betul? Ya. Itulah sebabnya di langit yang baru dan bumi yang baru, di Wahyu tadi, Yesus dikatakan Allah sekali lagi bisa bertahta di tengah-tengahmu. Allah bertabernakel di tengah-tengah kita, berkemah, berdiam di tengah kita, sekarang bukan dalam rupa bangunan. Kalau di perjanjian lama, itu dalam rupa taman di Eden, lalu Tuhan menyuruh Musa membuat miskan atau tabernakel, Tuhan menyuruh Daud dan Salomo untuk membuat bait suci. Maka sekarang miskan, tabernakel, bait sucinya Allah itu berdiam di tengah-tengah kita melalui seorang manusia bernama Yesus. Dikatakan seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam diri jasmaniah Yesus Kristus, maka tubuhnya itulah bait suci Allah. Dan karena dia sekarang punya kodrat manusia, dia sekarang menjadi imam besar kita, pengantara kita. Dan di dalam kemanusiaannya, kita sekarang punya perwakilan seorang Adam yang sekali lagi memerintah bumi ini. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Daniel 7 ayat 9-14 tadi itu bicara mengenai the grand design rencana Allah. Bahwa manusia itu diciptakan menjadi partner kerjanya. Allah memerintah di surga, manusia memerintahnya di bumi. Sayang, grand design Allah, rencana Allah ini jatuh bersama dengan jatuhnya Adam, manusia yang pertama. Maka kerajaan di bumi ini diserahkan Adam kepada penguasa kerajaan angkasa di Efesus 2 ayat 1. Seluruh kerajaan di bumi ini berada di bawah kerajaan maut yang Alkitab menyebutnya sebagai kerajaan kegelapan, berada di bawah penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis. Itu bukan rencana Allah sejak semula. Dan Allah mengutus anaknya ya ke bumi ini menjadi seorang Adam, menjadi seorang manusia untuk merebut kembali kerajaan Adam yang di bumi ini dimasukkan kembali ke dalam otoritasnya melalui bangsa Yahudi. Sampai sini ngerti enggak? Ini ceritanya Alkitab nih. Ya, ngerti Bu. Masuk akal ya. Tapi kalau Anda baca Quran ngerti enggak? Enggak ngerti apa-apa, soalnya loncat-loncat, betul? Betul. Maka Allah nanti dikatakan Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada anak karena dia adalah seorang anak manusia. Ya apa enggak? Yesus ngomong gitu enggak? Ya, betul. Maka penghakiman nanti, Yesus di Matius 25, dia datang sebagai raja, sebagai Mesias, penghakiman itu Yesus yang lakukan. Kenapa? Karena Allah itu roh. Transenden, dia enggak kelihatan dia. Ketika dia mau mengeksekusi kuasanya di bumi, karena dia terikat oleh hukumnya tadi, bahwa yang berkuasa di bumi harus orang manusia, maka melalui kemanusiaan Yesuslah dia akan menghakimi kita. Sampai sini ngerti ya? Itu sebabnya gelarnya Yesus itu adalah Tuhannya para Tuhan dan Raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat 16. Dan di pahanya tertulis apa? Tuhan segala Tuhan, Adonainya para Adonim, dan Kyriosnya para Kyrion. Gitu loh teman-teman. Itu maksudnya duduk di sebelah kananku. Itulah maksudnya Mazmur 110 ayat 1. Yahweh berkata kepada Adoni itu untuk manusia. Duduklah di sebelah. Coba buka Mazmur 110 ayat 1 nih. Ini nubuatan untuk Mesias kita sebagai Raja manusia. Jadi jangan pernah malu dengan kemanusiaan Yesus ya teman-teman ya. Ada banyak orang Kristen malu, katanya kita sujud menyembah kepada manusia loh. Betul enggak? Kita udah Betul, pintar Bu. duluan, betul enggak? Padahal Mesias haruslah manusia. Haruslah manusia. Saya kasih Anda ayatnya. Yeremia 30 ayat 9 dan 1 Tawarik 28 ayat 20. Di mana Tuhan dan manusia itu harus sujud disembah bersamaan.
Memberontak terhadap Mesias sama dengan memberontak terhadap Tuhan di Mazmur 2, betul? Betul, Mazmur 2. Maka Yesus berkata kalau kamu menghormati anak, kamu menghormati Bapa. Karena Allah itu mengeksekusi kehendaknya di bumi melalui Mesias yang melalui manusia, melalui seorang manusia. Apa ini dikatakan? Mazmur 10. Dan Tuhan berkata kepada Tuhanku, betul? Yahweh berkata pada Adoni, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini rencana besar Allah untuk menciptakan manusia. Bahwa kita ini diciptakan sebagai partner kerja Allah yang duduk bersama dengan Allah untuk memerintah seluruh alam semesta. Kita ini raja dan imam. Sampai sini ngerti ya? Ngerti. Maka Anda hanya akan mendapati Yesus Tuhan kita itu duduk di sebelah kanan Allah hanya di dalam perjanjian baru ketika dia sudah punya kodrat manusia, betul? Di dalam perjanjian lama belum. Kalau Anda baca misalnya ketika Yesaya 6 melihat, di Yesaya 6 dia melihat Tuhan, itu nggak ada frase duduk sebelah kanan, betul nggak? Betul. Dia melihat Yahweh satu itu yang duduk di tahtanya. Yehezkiel melihat Allah yang satu itu. Satu. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru kita mendapatkan frase dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu bicara kemanusiaan itu sekarang dikembalikan ke rencana besar Allah sejak semula ketika dia menciptakan Adam. Bahwa Adam itu sudah akan menjadi duduk, jadi partnernya Allah. Ya, jadi kata duduk itu bukan bicara trinitas ya. Di Daniel 7 ayat 9 sampai 14 Allah kita itu bukan yang rambutnya putih duduk di kanan, yang Yesus agak muda di kiri, tengah-tengahnya burung merpati, itu bukan bukan itu ya, teman-teman ya. Ngerti maksud saya? Iya. Rambut putih itu di dalam orang timur dekat purba itu selalu bicara makhluk yang ilahi. Makhluk yang ilahi di dalam gambaran orang timur dekat purba itu selalu digambarkan berambut putih dan berjenggot perak abu-abu. Itu lambangnya dia adalah makhluk yang ilahi. Ya, begitu juga kata frase berkendara di atas awan-awan. Seorang serupa anak manusia yang mengendarai awan itu bicara makhluk ilahi. Dia bukan manusia biasa. Nah, coba ayat terakhir habis ini saya selesai ya. Wahyu 3 ayat 21. Saya kasih tahu Anda apa dia duduk di sebelah kanan Allah. Wahyu 3 ayat 21. Apa kata Yesus di situ? Barang siapa menang? Apa kata Yesus Barang itu? siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang, kata Yesus, di dalam pencobaan hidup ini, setia sampai akhir, dia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya kita memerintah bersama dengan Yesus di bumi yang baru. Amin. Sama seperti aku pun telah menang, kata Yesus, dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Jadi kata duduk ini bicara kemanusiaan Yesus. Ini Anda harus ngerti ya. Ini bicara kemesiasannya. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sebagai Raja yang sulung dari antara Raja-Raja di bumi ini. Itu maksudnya. Ya. Gitu. Lah Trinitas itu bicara beda. Trinitas itu bicara Allah dalam ontologinya. Bicara Bapa, di dalam dirinya ada firman dan roh. Dalam ontologi. Bukan bicara duduk di sebelah kanan ini. Karena ada banyak orang yang menggambarkan Allah kita itu 3, betul? Betul. Tidak betul itu. Jadi Anda tuh mesti ngerti planningnya Alkitab. Allah pra-inkarnasi sebelum firman berinkarnasi menjadi manusia. Allah pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan pasca inkarnasinya sebagai manusia. Kemanusiaannya tidak pernah hilang. Justru dia stuck dalam kodrat manusianya forever. For you and I. Demi untuk Anda dan saya. Yesus sekarang mempunyai kodrat manusia lamanya. Karena itulah dihilangkan Adam. Sejak Adam diusir keluar dari Taman di Eden. Ruang Maha Kudus Allah. Maka kita tidak lagi punya imam besar. Tidak, kalau Anda lihat dalam seluruh perjanjian lama, maka di dalam sidang ilahi itu, yang sering dikutip oleh Muslim, 1 Raja-Raja 22, pada waktu Nabi Mikayah melihat dalam sidang ilahi di surga ada roh dusta itu. Kemudian pada waktu di Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ayat 1, ya, pada waktu anak-anak Allah datang menghadap Allah, begitu juga dengan iblis datang menghadap. Kita tidak punya lagi imam besar. Maka seluruh keputusan di dalam kerajaan surga itu langsung dieksekusi ke bumi tanpa kita punya pembelaan. Betul nggak? Maka Ayub 9 ayat 33 berkata begini, seandainya aku punya seorang pembela, seorang pengantara antara aku dan Allah yang membela perkaraku di hadapan Allah karena dia bukanlah seorang manusia. Sayangnya aku nggak punya, katanya. Nah, satu-satunya jembatan yang menghubungkan kita, yang mengembalikan kita dengan dimensi roh Allah, yang mengharmoniskan kembali, itu hanya Yesus. Itulah tangga atau sulam atau tangga Yakub yang dilihat Yakub dalam mimpinya di Kejadian 28. Dia melihat sebuah sulam atau sebuah tangga yang tingginya, yang menghubungkan antara dimensi surga, dimensi roh dengan dimensi fisik kita, betul?
Di mana malaikat-malaikat Allah naik turun. Itulah Yesus yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 18 berkata apa? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggalnya yang ada di pangkuannya lah menyatakannya. Bukan itu, sorry. Oh, Yohanes 1, sebentar ya. Yohanes berapa ya itu ya? Lupa ada gua. Ya, Yesus berkata kepada siapa namanya? Kamu akan melihat anak manusia malaikat-malaikat Allah naik turun, ya. Turun naik, sorry kok naik turun. Kejadian 28 ayat 12. Enggak, yang Yesus itu kan Kejadian 28 kan tanggal Ya, Yakub. Yesus. Yohanes 1 ayat 51. Ya, ketika dia berkata kepada Nikodemus ya. Sorry kok Nikodemus. Nathaniel. Ya, Nathaniel. Nah, Yesus berkata kepada Nathaniel, kamu akan melihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, di situ Yesus bicara dialah tangga Yakub itu yang dilihat Yakub di Kejadian 28. Jadi Yesus bilang yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan itu hanya aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu loh maksudnya. Di Yohanes 1 ayat 51 itu Yesus bicara kepada Nathanael bahwa dialah sulam atau tangga yang dilihat Yakub itu dalam mimpinya. Gitu ya teman-teman. Mana nih? CP mana nih? Kelamaan jeda dia nih. Itu udah cukup ya. Kita udah sampai pada rencana besar Allah ketika menciptakan manusia, dia menciptakan kita sebagai partner kerjanya untuk memerintah bumi ini. Amin. Siap Bu. Udah cukup. Ya. Ibu nggak muter di YouTube ya Bu ya? Nggak Ibu putar di YouTube ya? Enggak. Enggak, oke. Berarti YouTube-nya di Waynet Petra. Untuk rekamannya di Waynet Petra ya teman-teman ya. Biar lebih paham lagi teman-teman di bawah. Waynet Petra, YouTube. Ya, aku harus pergi nih. Aku pantau aja sih, cuman aku harus keluar dan sebagainya. Oh, iya, Silakan iya. aja kalau ada mau Thank you. diskusi Makasih ya Bu ya. Terima Lanjut kasih, Bu diskusi Sofi. kita Iya, iya, Bu. Al-Kurung ya. Al-Kurung. Iya, masalahnya CP jeda lama kali nih Bu. Ini hitungan mundur kita ini kayak gini. No. Kurung rawal dia CP-nya, kurung rawal. Istirahat ya. Tadi Bu Sophie ada yang lupa satu lagi aturan tambahan. Apa? Bu Sophie, yang tadi dikit aja itu kelupaan Ibu ayat yang di sono. Apa tuh? Yang ini, yang diwajibkan berdosa. Kalau kita nggak berdosa, maka kita akan dihukum. Itu ada itu tadi, Bu Sophie. Mau dia, Aku tapi tadi pengen nimbrung. Mau dia berdosa Iya. atau tidak berdosa, sudah ketetapan masuk neraka Maryam itu satu. Iya, tadi kan Bu Sophie bilang itu kan, lah kok nggak disambung Bu Sophie ya, pengen ku sambung tapi lancar Bu Sophie di situ ngomong kan. Kan di sana kan, aduh parah. Adalah Al-Qur'an. Al-Kurung. Kurung. Masya Allah. Aduh, rungkat ini kayaknya nih Bang CP. Itu dah. Pak Sang, Bang CP kemana? Pak Sang, Telepon Pak Sang juga tidur. Mayday, Pak Sang. Pak Sang dia bom ini. Mei. Pak Sang harus panggil Mei. Waduh, rungkat ini. CP-nya.